Hai Sobat Akma Pesa, balik lagi nih sama kita. Tapi kali ini nuansanya beda, karena kita alhamdulillah bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Bagi umat muslim yang menjalankan, kami Akma Pesa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas mengenai tips menjaga tubuh agar tetap bugar meski berpuasa. Gak terasa nih guys, kita udah ngejalanin ibadah puasa selama beberapa hari. Gimana teman-teman? Lancar kan puasanya? Semoga puasa kita dilancarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kenalan dulu yuk. Apa itu Ramadan dan puasa? Ramadan itu sendiri memiliki arti bulan suci ketika umat Islam berpuasa dan mencoba melakukan amal baik yang diberikan oleh Allah. Di bulan Ramadan, diwajibkan bagi orang beriman untuk berpuasa, menahan lapar dan haus mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, setelah kita membahas Ramadan dan puasa, tapi kalian tahu nggak sih apa aja keutamaan bulan Ramadan bagi umat Islam? Yang pertama, penuh keberkahan. Kedua, diampuni dosa. Ketiga, pahala dilipat gandakan. Keempat, mendapat 2 kebahagiaan. Kelima, dibukanya pintu surga. Nah, sekarang apa aja sih manfaat yang bisa diperoleh dari berpuasa? Manfaat yang bisa kita peroleh dari berpuasa tuh banyak banget loh guys. Yang pertama, berguna sebagai detox. Racun yang disimpan di lemak akan larut dan dikeluarkan dari tubuh, sehingga sel-sel dalam tubuh kita lebih sehat dan mengalami peremajaan. Yang kedua, menurunkan berat badan. Cadangan lemak dalam tubuh akan dibakar dan dijadikan sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang ketiga, meregenerasi sel imun. Puasa dapat membantu tubuh kita dalam proses peregenerasian sel imun sehingga lebih tangguh dalam mengurangi penyakit. Dan masih banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari berpuasa. Selama puasa, kita terkadang merasa lesu karena tidak ada asupan makanan sekitar 12 jam lamanya. Bagaimana mengantisipasi hal ini? Berikut tips yang bisa kita praktikkan di rumah untuk menjaga tubuh tetap bugar saat puasa. Yang pertama, perbanyak makanan berserat dan air putih. Ahli kesehatan mengatakan memperbanyak asupan makanan yang mengandung serat seperti sayur mayur dan buah-buahan akan membuat kenyang lebih lama. Sebab kandungan serat di dalam buah dan sayur akan membantu penyerapan karbohidrat secara bertahap pada tubuh. Sehingga efek kenyang lebih lama dan hasilnya energi Sobat Akma Pesa tidak mudah berkurang. Usahakan untuk tidak terlalu makan banyak makanan yang mengandung banyak gula, karena itu bisa membuat lemas dan mudah haus pada siang hari. Selain itu, ketika menjelang imsak, perbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi di siang hari. Terapkan pola 242 dalam mengkonsumsi air putih ketika bulan puasa. Rinciannya adalah 2 gelas saat sahur, 4 gelas ketika berbuka, dan 2 gelas sebelum tidur. Yang kedua, selingi dengan olahraga ringan. Puasa tidak menjadi alasan untuk tidak berolahraga. Aktivitas fisik tetaplah dibutuhkan agar badan Anda tetap fit dan segar. Tidak harus olahraga berat, olahraga yang ringan pun sudah cukup ketika pilih olahraga yang tidak banyak mengeluarkan keringat, agar tidak cepat dehidrasi. Opsi lainnya, Sobat Akma Pesa bisa melakukan olahraga lainnya seperti yoga atau bersepeda santai. Hal yang perlu dihindari adalah melakukan olahraga berat yang hanya akan membuat Sobat Akma Pesa cepat dehidrasi, lapar, dan lemas. Hal ini tidak baik untuk kesehatan, apalagi jika dilakukan secara berkala. Jika harus, kurangi porsinya seperti 2 kali dalam seminggu setelah buka puasa. Ketiga, selalu sempatkan untuk tidur siang. Ketika melakukan aktivitas seperti biasa, tapi sedang dalam keadaan berpuasa, tentu saja tubuh akan lebih cepat lemas. Untuk itu, tidak ada salahnya menggunakan waktu istirahat Sobat Akma Pesa dengan tidur siang, setidaknya selama 30 menit. Tidur siang baik untuk mengembalikan energi agar bisa kembali lagi beraktivitas. Pilihlah jam-jam yang tepat jika ingin tidur siang.
Pilih waktu di mana Sobat Akmapesa biasanya memasuki waktu saat otak sudah lelah dan susah berkonsentrasi, seperti pada saat jam istirahat kuliah atau kantor. Keempat, tidak berlebihan saat berbuka. Jangan lapar mata ketika akan membeli makanan untuk berbuka puasa, karena ketika berbuka puasa nanti biasanya hanya dengan meminum air putih saja sudah merasa kenyang. Tentu saja, semua makanan yang sudah dibeli akan sulit untuk dihabiskan dan akhirnya dibuang. Selain itu, bukannya menjadi lebih hemat, kebiasaan lapar mata ini juga akan membuat Sobat Akmapesa menjadi lebih boros. Awali berbuka dengan makanan yang manis dan sehat seperti buah kurma, buah-buahan segar, atau jus buah. Memakan makanan yang mengandung gula pada saat berbuka puasa sangat dianjurkan, guna mengembalikan kandungan gula dalam tubuh yang juga berfungsi sebagai sumber energi. Hal yang perlu dihindari adalah memakan makanan berat saat berbuka, sebab apabila Sobat Akmapesa langsung menyantap makanan yang tinggi minyak dan lemak seperti gorengan atau makanan yang mengandung santan, efeknya tubuh akan cepat lemas, sakit tenggorokan, maupun sariawan. Kelima, memakan makanan berat setelah sholat tarawih. Jika Sobat Akmapesa langsung mengonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan lemak saat berbuka puasa, hal itu akan membuat Anda lemas dan mengantuk. Hal ini selain tidak baik untuk kesehatan karena berpotensi menyebabkan sakit perut, tentu saja akan membuat berat badan Sobat Akmapesa cepat naik dan melewatkan ibadah penting. Hal yang perlu dilakukan adalah beri waktu sebelum Anda menyantap makanan berat. Setidaknya setelah sholat tarawih, waktu yang digunakan untuk sholat tarawih adalah jumlah waktu yang tepat untuk perut siap menampung lagi makanan. Ini agar Sobat Akmapesa terhindar dari sakit perut dan menjadi lemas sehingga tidak bisa memaksimalkan ibadah Sobat Akmapesa di bulan Ramadan ini. Hal yang perlu dihindari yaitu terlalu kenyang saat berbuka puasa. Agar tubuh tidak cepat lemas, makanlah dengan porsi yang cukup, sehingga tubuh tetap terasa fit ketika akan melakukan ibadah tarawih. Keenam, tidur yang cukup. Mengatur waktu antara jam tidur, jam bangun sahur, dan sholat subuh dengan jam memulai aktivitas sehari-hari. Sesuaikan jam tidur dengan kebutuhan diri. Jika waktu tidur yang dimiliki sudahlah cukup, tentu kondisi fisik juga akan lebih baik. Dengan badan yang sehat dan fit, tentu Sobat Akmapesa tidak terlalu sulit menjalani aktivitas sehari-hari, walaupun Sobat Akmapesa sedang berpuasa. Hal yang perlu dihindari adalah begadang pada saat bulan Ramadan. Kurang tidur hanya akan membuat badan lemas, ditambah lagi kondisi Anda yang sedang berpuasa. Jika ini terus terjadi, kemungkinan akan beresiko terkena penyakit akibat kelelahan seperti tipes dan MAH. Ketujuh, mengkonsumsi multivitamin. Ketika berpuasa, tentu jumlah asupan makanan dan minuman yang biasa diserap oleh tubuh akan semakin berkurang daripada biasanya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mengkonsumsi multivitamin sebagai asupan tambahan untuk mencukupi kebutuhan asupan tubuh teman-teman. Hal ini agar tubuh tidak mudah lemas dan cepat lelah. Konsumsi vitamin setelah santap sahur dan setelah santap berbuka puasa. Hal yang perlu dilakukan adalah sesuaikan kebutuhan multivitamin dengan kondisi tubuh dan aktivitas Sobat Akmapesa. Nah, hal yang perlu dihindari, hindari multivitamin dengan kandungan dosis yang cukup tinggi jika memang tidak diharuskan. Jika dipaksakan, akan mengganggu kesehatan tubuh. Yang terakhir, mengonsumsi minuman herbal tradisional. Di tengah pandemi corona saat ini, kita harus tetap bisa menjalankan ibadah, sekaligus menjaga dan meningkatkan daya imun tubuh. Selain dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang saat sahur dan buka puasa, salah satu cara mudah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kamu adalah dengan mengonsumsi minuman herbal tradisional. Minuman herbal tradisional seperti jahe, temulawak, kunyit asam, atau minuman herbal lainnya. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, minuman herbal tradisional bisa meringankan gejala sakit seperti batuk, flu, hingga demam. Gimana? Kalian bisa nggak terapin pola hidup sehat ini di kehidupan kalian? Selain pentingnya menjaga pola hidup yang sehat, memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini juga nggak kalah penting loh.
Contohnya memperbanyak amal dan sedekah kepada siapapun yang membutuhkan, guys. Contohnya memperbanyak amal dan sedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Melaksanakan kewajiban dan sunnah, membaca tadarus Al-Quran, melakukan zakat fitrah, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik lainnya, guys. Insya Allah, kita semua dapat menjalani ibadah dengan baik dan lancar. Nah, mumpung masih panjang nih di Ramadan kali ini, mari perbanyak amal ibadah kita yuk untuk kehidupan akhirat selanjutnya. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan, guys. Semangat ya puasanya, semoga Ramadan kali ini membawa berkah bagi kita semua. Nah, nggak kerasa nih guys, kita sekarang udah ada di akhir video. Seru banget kan apa yang kita bahas tadi? Semoga apa yang kita bahas di video kali ini bisa menambah wawasan buat kalian juga ya. Oh iya, makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. See you di video selanjutnya.